pengangguran dalam ekonomi Islam. Inflasi dan pengangguran merupakan dua permasalahan utama dalam perekonomian modern. Inflasi menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, sedangkan pengangguran menurunkan produktivitas dan meningkatkan kemiskinan. Dalam perspektif ekonomi Islam, kedua permasalahan ini dipandang tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari aspek moral dan sosial. Islam mengajarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan ekonomi, sehingga solusi terhadap inflasi dan pengangguran tidak terlepas dari nilai-nilai syariah. Konsep inflasi dalam ekonomi Islam. Inflasi dalam ekonomi Islam dipandang sebagai ketidakseimbangan antara jumlah uang beredar dengan jumlah beredar dan jasa yang tersedia. Faktor utama penyebab inflasi menurut pandangan Islam antara lain penerbitan uang tanpa dukungan aset real, sistem bunga atau riba dalam perbankan, penimbunan dan spekulasi barang ihtikar, ketidakseimbangan produksi dan konsumsi. Islam menganjurkan sistem moneter yang berbasis aset real seperti dinar dan dirham yang stabil dan menghindari spekulasi. Selain itu, zakat dan larangan riba menjadi instrumen penting dalam mengendalikan laju inflasi. Konsep pengangguran dalam ekonomi Islam. Pengangguran adalah di mana seorang yang mampu dan mau bekerja tidak mendapatkan pekerjaan. Dalam ekonomi Islam, pengangguran dianggap sebagai bentuk pemborosan sumber daya manusia dan bertentangan dengan prinsip produktivitas dan kemaslahatan umat. Islam mendorong kewajiban bekerja bagi setiap individu yang mampu. Negara berperan aktif menciptakan lapangan pekerjaan, sistem wakaf dan zakat untuk mendukung pelatihan keterampilan, larangan menimbun kekayaan tanpa aktivitas produktif. Konsep kerja dalam Islam bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan kontribusi sosial. Solusi ekonomi Islam mengatasi inflasi dan pengangguran. Yang pertama itu sistem keuangan syariah, mendorong transaksi yang bebas riba dan berbasis aset real. Yang kedua, zakat dan infak sebagai redistribusi kekayaan yang mengurangi kesenjangan dan mendukung kaum duafa agar produktif. Yang ketiga itu etika bisnis Islam, mencegah penimbunan kekurangan dan praktik monopoli yang memicu inflasi dan pengangguran. Yang terakhir, peran negara. Negara berkewajiban mengatur pasar, menciptakan stabilitas harga, dan menyediakan lapangan kerja melalui kebijakan ekonomi makro yang sesuai dengan prinsip syariah. Adapun kesimpulan dari materi yang saya bacakan tadi yaitu inflasi dan pengangguran bukan hanya tentang ekonomi, tetapi juga tentang moral dalam pandangan Islam. Ekonomi Islam menawarkan pendekatan holistik yang menggabungkan aspek spiritual, sosial, dan ekonomi dalam mengatasi kedua permasalahan tersebut. Dengan menerapkan prinsip keadilan, distribusi kekayaan yang merata, dan sistem keuangan yang bebas riba, ekonomi Islam dapat menjadi solusi alternatif yang berkelanjutan dalam menghadapi inflasi dan pengangguran. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.